Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini kita akan ngobrolin tentang CV, tapi specifically CV untuk mendaftar S2. Jadi emang udah banyak banget yang request ke aku untuk bikin video tentang CV untuk daftar S2 ini. Kenapa ini penting? Karena CV untuk melamar kerja dan CV yang untuk mendaftar S2 atau S3 ke universitas itu formatnya berbeda. Intinya yang ditonjolkan atau di-highlight di kedua jenis CV ini berbeda. Kalau CV untuk mendaftar kerja, tentu kan kita sedang berusaha melamar suatu posisi yang terkait dengan ability kita untuk bekerja. Sedangkan untuk daftar S2, kita harus meng-highlight kemampuan kita secara akademik. Nah, perlu diperhatikan juga, kalau kita mendaftar S2 atau S3, itu berarti kan kita udah istilahnya spesialisasi ke suatu bidang. Jadi misal, aku S1-nya kedokteran. Nah, untuk S2 kan aku udah lebih spesifik lagi, udah lebih mengerucut lagi, yaitu ke kesehatan masyarakat. Jadi CV yang aku pakai untuk daftar S2 kesehatan masyarakat pun akan aku buat khusus spesifik tentang kesehatan masyarakat. Nah, contohnya gini, sebenarnya banyak banget yang ketika menulis CV itu cenderung semuanya ditulis. Jadi CV-nya ada berlembar-lembar, mulai dari prestasi ketika TK, misal menang lomba gambar pas TK, sampai pas udah lulus kuliah. Maksud aku membuat CV yang spesifik ke suatu bidang, itu kita harus bisa menyeleksi dari daftar hidup kita yang panjang tadi itu, kita ambil dan dimasukkan ke CV untuk mendaftar hanya khusus yang di bidang yang relevan dengan yang mau kita daftar. Contoh kalau aku kesehatan masyarakat, nah selama S1 kedokteran, aku kan emang sering ikut seminar-seminar, simposium, webinar, tapi itu bervariasi karena kedokteran kan luas bidangnya. Jadi ada pernah ikut seminar jantung, bedah saraf, atau bidang ilmu lainnya. Nah, tentu nggak semuanya aku tulis di CV yang aku pakai untuk daftar S2 kesehatan masyarakat, teman-teman. Aku hanya memilih khusus seminar-seminar yang relevan dengan kesehatan masyarakat. Contoh lainnya lagi, bagi teman-teman yang aktif organisasi pas kuliah, biasanya tempted atau jadi tergoda untuk nulisin semua peran organisasinya, walaupun perannya tuh nggak relevan. Atau bahkan kalau misalnya perannya kayak di suatu acara, kayak Dekan Cup, sebagai panitia pubdoc, itu ditulisin semua di CV, jadinya biar CV-nya panjang. Nah, kalau mau daftar S2, apalagi ke luar negeri, aku nggak menyarankan ini ya teman-teman. Jadi kembali lagi yang aku kasih tips tadi, yaitu harus spesifik ke bidangnya. Kalaupun teman-teman mau menuliskan pengalaman organisasi, usahakan, again, yang relevan dengan bidang yang mau kalian daftar. Atau misalnya emang nggak ada yang relevan, kalian bisa pilih untuk menonjolkan pengalaman organisasi di mana kalian memiliki peran yang lebih. Jadi misal sebagai ketua atau kepala divisi. Jadi nggak semuanya harus ditulis ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke format CV-nya. Di sini aku menggunakan format CV dari Harvard. Sebenarnya ini available di Google. Aku pun nemu format CV ini di Google. Cuman nanti aku akan provide filenya juga di link di description video ini. Jadi kalian bisa cek dan kalian bisa download juga. Oke, jadi inilah format CV dari Harvard. Aku sambil buka filenya di HP-ku. Di sini ada beberapa contoh CV dan seperti yang kita lihat ini tailored. Jadi untuk setiap tujuan, misal di resume 1 ini dia lagi mau daftar ke organisasi dan di posisi 2 ini dia lagi apply kerja untuk data science. Ini beda-beda yang ditonjolkan teman-teman. Nah, yang menonjol kalau CV format Harvard ini emang nggak pakai foto, nggak pakai biodata diri ya, kayak misal CV kalau ngelamar kerja di Indonesia. Ini juga format CV yang aku pakai untuk daftar S2 ke Harvard. Nah, di awal tentu ada nama kita, nama lengkap, bukan nama panggilan atau nama keren atau username atau nama sosial media ya teman-teman. Terus ada sedikit data diri berupa alamat, terus kontak, nomor HP, dan email kita. Ini cukup pendek aja. Nah, langsung lanjut ke CV-nya sendiri. Kalau menurut format dari Harvard ini itu dibagi menjadi beberapa bagian atau segmen. Untuk segmennya sendiri ini sebenarnya bebas. Teman-teman mau nuliskan atau membagi berdasarkan apa, kembali lagi ke tujuan CV-nya tuh untuk apa. Misal untuk daftar S2, tentu kan akan ada segmen education, yaitu riwayat pendidikan kita. Kemudian bisa juga teman-teman pembagian segmennya tuh education, dilanjut work experience,
organizational experience, atau research experience, atau bisa juga leadership experience, kemudian achievement atau awards, dan skills. Ini cuma beberapa contoh aja, nggak harus semuanya ada, jadi kalian pilih-pilih sendiri kira-kira yang sesuai dengan tujuan kalian membuat CV. Lanjut, yang pertama, karena CV ini memang untuk mendaftar pendidikan lebih lanjut, yang kita bahas saat ini, untuk daftar S2, jadi yang paling atas adalah segmen education, yaitu riwayat pendidikan kalian. Nah, ini mungkin beberapa tergoda untuk menuliskan dari TK sampai lulus S1, tapi aku tidak menyarankan itu. Seperti yang kita lihat di contoh CV si Tobin ini pun, ditulisnya hanya S1 dan S2-nya. Kebetulan si Tobin udah lulus S2. Kalau aku pribadi, saat aku daftar ke Harvard, daftar S2 ke Harvard, aku menuliskan riwayat pendidikan aku itu mulai SMA. Jadi SMA dan S1, kemudian profesi dokterku. Ya emang karena dokter kan pendidikannya ada 2 kali ya. Yang pertama S1 kedokteran, yang kedua profesi dokter, jadinya agak panjang kesannya. Cuman menurutku dari SMA itu udah cukup, atau bahkan SMA pun nggak perlu ditulis tuh nggak apa-apa banget. Nah, di segmen education ini, setelah kalian menulis universitas atau nama sekolah kalian apa, terus ditulis bulan dan tahun lulusnya kapan, di sini kalian bisa meng-highlight sesuatu tentang pendidikan kalian waktu itu. Jadi misalnya kalau pas kuliah IPK-nya tinggi, jadi bisa ditulis GPA segini. Atau misal skripsinya tuh relevan dengan bidang yang mau kalian tuju, misal public health. Jadi kalian bisa tulis juga judul skripsi atau thesis title gini. Nah, terus lanjut, next kita lihat contoh CV dari si Tobin ini. Karena emang CV ini tujuannya untuk mendaftar organisasi, jadi dia menunjukkan nextnya langsung ke experience dia dalam suatu komite atau panitia. Ini juga bebas ya teman-teman. Kalau misalnya aku pribadi, untuk segmen keduanya itu aku menuliskan work experience-ku sebagai dokter. Again, karena CV-ku waktu itu S2 untuk mendaftar ke public health. Jadi kan relevan, karena pengalaman kerjaku memang di bidang kesehatan. Kalau misalnya kalian nggak ada work experience, karena sekarang juga banyak teman-teman aku yang habis S1 pengen lanjut S2, kalian bisa ganti dengan organizational experience atau pengalaman organisasi kalian. Again, ini nggak perlu ditulis semuanya kayak misal jadi panitia apa, jadi bagian pubdoc atau bagian transkom. Lebih ke ditonjolkan pengalaman di mana peran kalian tuh lebih sebagai leader, atau misal emang acaranya itu relevan dengan bidang yang mau kalian daftar. Nah, terus kalau misalnya kalian perhatiin, kita kembali lagi ke contoh si Tobin ya. Pengalaman dia di ADC Discrimination Committee atau suatu panitia gitu kan. Dan di sini dia menuliskan perannya dia apa sebagai coordinator. Teman-teman juga bisa nulis misal sebagai kadif atau apa. Nah, terus ada beberapa bullet points yang digunakan untuk mendeskripsikan job desk selama bekerja di panitia itu, teman-teman. Jadi ini juga penting. Jadi nggak cuman kita tulis di CV, oke, kita pernah jadi kepala divisi kepanitiaan Dekankap. Kan apalagi kalau misal kita daftar S2 di luar negeri, mereka kan nggak tahu. Satu, nggak tahu Dekankap itu apa. Dua, nggak tahu juga kerjaanmu sebagai kepala divisi itu apa. Makanya penting untuk menuliskan at least a few bullet points, 2 atau 3 poin itu udah cukup untuk mendeskripsikan pekerjaan kita atau job desk kita itu apa, dan fokus lebih ke what we achieve. Jadi bukan job desk, oke, secara flat aja dideskripsiin, tapi kita juga achieve something dari job desk kita itu. Ada beberapa contoh kata juga yang bisa kalian gunakan, ini juga ada di filenya untuk format CV ini. Consider describing your experience with these action verbs. Jadi kalian bisa membuat kesan seperti kesan achievement atau kesannya kita sebagai leader atau organize atau plan dengan kata-kata ini, teman-teman. Gunakan kata-kata ini untuk mendeskripsikan job desk kalian. Oke, tadi itu kan terkait work experience dan organizational experience. Nah, kalau aku pribadi, aku tambahkan satu segmen lagi spesifik tentang achievement. Jadi aku title segmennya tuh Awards and Achievement, di mana aku menuliskan pengalamanku beberapa lomba yang aku menang, terus tulisan yang aku publish di situ. Karena memang aku mau daftar public health dan emang ada beberapa hal yang relevan, prestasiku yang relevan di bidang itu, jadi aku
buat subsegmen itu. Tapi again ini nggak wajib. Nah, terus ada beberapa tambahan segmen juga yang bisa kalian masukin. Contohnya publication. Kalau misalnya kalian udah pernah publish jurnal atau scientific paper, itu kalian bisa banget tulis di situ. Untuk daftar S2, itu bakal jadi poin plus banget karena it shows that you have research skills and research experience. Kemudian di segmen terakhir bisa ditambahkan skills and interest. Skills ini mungkin terkait dengan kemampuan kalian, misal kalian bisa berbahasa apa, atau bisa juga hal-hal yang kalian kuasain, misal video editing atau fotografi. Kan tadi judul segmennya skills and interest ya. Jadi interest ini juga bisa kalian tambahin to add something unique to your application. Misal kalau aku interestnya aku bisa nulis yoga, exercise. Nah, itu aja sih terkait untuk segmen-segmen dari CV-nya. Kalau nulis CV untuk daftar S2 ini nggak usah panjang-panjang ya teman-teman. Kalian harus bisa pick and choose hal-hal di riwayat kehidupan kalian yang memang benar-benar relevan dengan bidang yang mau kalian daftar. Maksimal 2 halaman itu udah cukup. It takes time untuk membuat CV yang pendek, tapi bisa menonjolkan diri kalian banget. Jadi kalau misalnya kalian bingung, saranku kalian coba tulis semua aja prestasi atau riwayat pengalaman hidup kalian. Itu kan mungkin agak panjang ya. Nah, baru dari situ bisa kalian potong-potong, kalian pilih pengalaman-pengalaman yang relevan. Jadi sebenarnya 1 halaman itu udah cukup sih, cuman kadang some people merasa belum cukup, jadi 2 halaman maksimum oke banget. Oke, cukup sekian video kali ini membahas tentang CV. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, as usual you can ask di kolom komentar and I will try my best to answer it. Atau misalnya ada request mau membahas video tentang apa lainnya, jangan lupa like and subscribe and I'll see you in my next video.